Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi. Nah, pertama-tama di sini kita harus mengenali dulu pengelompokan akun. Jadi kita harus mengetahui akun apa saja sih yang akan nanti kita dicatat dalam persamaan akuntansi ataupun dalam pengikhtisaran dan juga pelaporan akuntansi. Nah, di sini pengelompokan akun itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah aktiva atau sekarang disebut dengan aset. Nah, aktiva ini adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, untuk aset atau aktiva ini dibagi menjadi 2 bagian, aset lancar dan juga aset tetap atau yang tidak lancar. Nah, aset lancar ini adalah aset yang penggunaannya itu dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Sedangkan aset tetap atau aset tidak lancar ini jangka waktunya itu adalah jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Aset lancar ini contohnya seperti kas, kemudian perlengkapan, piutang usaha. Sedangkan aset tetap dalam jangka panjang contohnya adalah seperti gedung, kemudian kendaraan, tanah, mesin, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengelompokan aktiva atau aset itu biasanya terdiri dari kas. Kas ini yang paling penting karena yang sering nanti akun muncul. Kas ini adalah semua uang tunai dan surat berharga yang berfungsi sebagai uang tunai yang disimpan di bank dan setiap saat dapat diambil. Atau kas ini adalah catatan dari semua transaksi yang memengaruhi kas seperti uang logam, uang kertas, saldo bank, dan juga cek. Kemudian yang kedua ada perlengkapan. Ini adalah barang yang digunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti alat tulis, kemudian kertas, perangko, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada peralatan. Peralatan ini biasanya adalah barang yang penggunaannya dalam jangka lebih dari 1 tahun seperti meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Kemudian ada piutang usaha. Piutang usaha itu adalah tagihan kepada pihak lain tanpa perjanjian tertulis yang pelunasannya dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Atau piutang usaha juga disebut dengan akun yang mencatat jumlah tertentu akibat penjualan barang dagang atau jasa yang belum dibayarkan oleh pembeli. Kemudian ada wesel tagih. Wesel tagih ini adalah tagihan kepada pihak lain yang disertai perjanjian tertulis yang pelunasannya dalam jangka pendek. Kemudian ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini adalah beban yang telah dikeluarkan tetapi belum diterima manfaatnya atau belum menjadi kewajiban. Kemudian ada tanah, kemudian ada bangunan, dan juga ada mesin. Kemudian akun yang kedua adalah kewajiban atau sekarang disebut dengan liabilitas. Nah, kewajiban ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada kewajiban lancar, ini biasanya adalah kewajiban dalam jangka pendek. Kemudian ada kewajiban jangka panjang, ini biasanya lebih dari 1 tahun. Kemudian ada kewajiban lain-lain. Kewajiban lancar ini contohnya seperti utang usaha, wesel bayar, kemudian beban yang masih harus dibayar, kemudian pendapatan diterima di muka. Sedangkan kewajiban jangka panjang ini contohnya adalah seperti utang obligasi atau utang hipotek. Nah, contoh akun dari kewajiban atau utang itu yang pertama ada utang usaha, kemudian ada wesel bayar, kemudian ada kewajiban akrual. Kewajiban akrual ini contohnya adalah seperti utang pajak, utang bunga, dan utang gaji. Ini adalah beban yang belum dibayar. Kemudian yang ketiga ada ekuitas ataupun modal. Nah, akunnya di sini adalah seperti modal, kemudian prive. Prive ini
Prive ini adalah pengambilan ekuitas atau modal oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik perusahaan akibat penjualan barang atau jasa kepada pembeli atau konsumen. Contoh dari pendapatan itu adalah pendapatan jasa, kemudian pendapatan bunga, dan ada juga pendapatan sewa. Kemudian ada beban. Beban merupakan akun yang menciptakan kewajiban dengan menggunakan aktiva perusahaan dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, beban ini contohnya seperti pembayaran gaji, kemudian pembayaran listrik dan air, kemudian ada pembayaran sewa, kemudian biaya asuransi, biaya iklan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah pengkodean akun. Nah, ini penting juga karena nanti setiap akun itu ada kodenya. Nah, biasanya yang kita gunakan sebetulnya banyak kode akun. Nah, salah satunya adalah kode numerik yang menggunakan nomor berupa angka dari 0 sampai dengan 9. Nah, misalkan nanti ada 3 digit XXX. Nah, X yang pertama ini adalah untuk kelompok akun, kemudian X kedua ini adalah golongan akun, kemudian X ketiga ini adalah jenis akun. Biasanya untuk kelompok akun ini itu digunakan angka 1. Jadi angka yang pertama itu adalah untuk aset atau aktiva, kemudian 2 jika diawali dengan angka 2, maka itu adalah untuk akun liabilitas atau utang atau kewajiban. Kemudian angka 3 ini biasanya untuk ekuitas ataupun modal. Kemudian jika diawali dengan angka 4 ini adalah untuk pendapatan dan angka 5 ini adalah untuk beban. Nah, misalkan contohnya seperti 101, berarti 1 itu adalah kelompok akunnya, 0 itu adalah golongan akun, dan 1 adalah jenis akun untuk kas. Nah, misalkan 1 itu adalah aktiva, kemudian 0 itu adalah aktiva lancar, 1 itu adalah kas. Kemudian 201 misalkan ini karena pengelompokannya 2 itu adalah kewajiban, berarti ini adalah kewajiban. 0 itu berarti golongan akunnya, kewajiban lancar, dan 1 itu adalah untuk jenis akunnya adalah utang usaha. Kemudian ada 301. 3 ini adalah untuk ekuitas. Jadi golongan akunnya adalah 0 dan 1 itu adalah jenis akunnya untuk modal. Kemudian misalkan ada 401. 4 itu adalah untuk pendapatan, 0-nya adalah golongan akunnya. Misalkan pendapatan jasa, pendapatan dari perusahaan. Kemudian 1 itu adalah jenis akun untuk pendapatan jasa. Kemudian ada 501. 5 itu adalah untuk beban, 0 itu adalah golongan akunnya. Kemudian ada jenis akunnya itu 1 itu adalah beban usaha. Nah, bisa saja nanti misalkan perlengkapan 102. Kemudian utang hipotek misalkan 202. Modal 301, prive misalkan 302. Kemudian pendapatan jasa ini 401, mungkin saja nanti pendapatan sewa 402 dan seterusnya. Seperti itu untuk pengkodean akun.